Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ini adalah sambungan video tentang penyelenggaraan jenazah. Dan ini adalah yang part 3-nya tentang menyolatkan jenazah. Masih bersama Ustadz Indra Cahyadi. Baiklah, ayo kita masuk ke materinya. Anak-anak Ustadz, silahkan antum perhatikan gambar yang Ustadz tampilkan ini. Mungkin kita sudah pernah melihat proses orang yang menyolatkan jenazah. Ini hanya sebagai referensi saja. Oke, kita bahas tentang sholat jenazahnya. Sholat jenazah itu adalah maksudnya sholat yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati. Jadi orang yang masih hidup menyolatkan orang yang sudah meninggal dunia. Syarat sah sholat jenazah sebagai berikut. 1. Jenazah telah dimandikan. 2. Jenazah telah dikafankan. 3. Menghadap kiblat. 4. Jenazah berada di hadapan orang yang sholat. Kemudian rukun sholat jenazah apa saja? Yang pertama tentunya adalah niat. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, melaksanakan 4 kali takbir. Yang keempat, di takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Di takbir kedua kita berselawat ke atas Nabi. Kemudian kita mendoakan mayat pada takbir ketiga dan takbir keempat. Yang ketujuh, memberikan salam selepas takbir keempat. Jadi sholat jenazah ini nggak ada rukuknya, nggak ada i'tidalnya, nggak ada sujudnya ya anak-anak Ustadz. Jadi hanya berdiri, berniat, takbir sampai 4 kali. Sudah selesai takbir 4 kali langsung salam. Oke, ayo kita lihat apa saja bacaan-bacaannya. Yang pertama, niat sholat jenazah. Sholat jenazah untuk laki-laki. Apa niatnya? Usolli ala hazal mayit arba'a takbiratin fardo kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi anak-anak Ustadz pahami ini. Kita akan bisa merubahnya. Kalau dia mayatnya perempuan, tinggal kita ganti dengan mayitati. Kalau kita menjadi makmum, tetap seperti ini, makmuman. Kalau kita menjadi imamnya, berarti kita imaman lillahi ta'ala. Jadi kalau tentang niat ini tidak usah dihafal, tapi cukup pahami agar kita nanti kita bisa menyesuaikan. Kita menyolatkan jenazah perempuan atau laki-laki, kemudian kita menjadi imam atau menjadi makmum. Selain itu semuanya sama saja. Tadi di takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, pastinya antum sudah hafal. Yang takbir kedua membaca sholawat atas Nabi, pastinya sudah hafal juga. Di takbir ketiga ini Ustadz ingin memberikan bacaannya atau doanya. Ayo dihafal ya. Di takbir ketiga kita membaca doa sebagai berikut. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wal salji wal barodi wa nakkihi min khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas
wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhu jannata wa ahidhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Jadi ini adalah bacaan kita saat sholat jenazah pada takbir yang ketiga. Ada pertanyaan, terlalu panjang Ustadz. Jadi kalau antum yang masih belajar dan menjadi makmumnya boleh dipersingkat. Tapi hanya sementara, nanti dan surah-surah hafal ya. Setidaknya kita membaca doa seperti ini. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wal salji wal barodi. Mau pendek lagi, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi itu adalah cara membaca doa untuk jenazah pada takbir yang ketiga. Alangkah baiknya kita hafal seluruhnya ya anak-anak Ustadz. Kalau bagi antum masih di bangku SD kelas 2, kelas 3, 4, jadi kalau mau pendekkan bacanya ya udah surah-surah hafal. Oke, tetap semangat ya. Kemudian apa pula bacaan di takbir yang keempatnya? Apakah lebih panjang daripada ini? Ayo kita lihat. Di takbir keempat kita membaca doa ini. Rupanya lebih pendek lagi ya. Setelah takbir Allahu Akbar, pada takbir yang keempat kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Cukup pendek ya anak-anak Ustadz, jadi harus kita hafal. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau haramkan permohonan kami untuk kebajikan dan janganlah Engkau membiarkan kami ditimpa fitnah setelah ketiadaannya. Dan ampunkanlah kami dan dia juga rekan kami yang terdahulu beriman. Dan janganlah Engkau sematkan perasaan hasad dan dengki ke dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi inilah bacaan kita pada takbir yang keempat. Pembahasan selanjutnya yaitu kita bahas tentang kedudukan imam ketika melaksanakan sholat jenazah. Jadi di mana kita letakkan jenazah tersebut. Pada mayat laki-laki, jenazah berada di depan imam. Imam menghadap ke kepala jenazah, berarti sejajar dengan kepala jenazah. Yang kedua, jenazah perempuan menghadap ke depan, di depan imam. Imamnya berdiri sejajar dengan pinggang jenazah. Kemudian kepalanya diletakkan di sebelah kanan imam. Selanjutnya yang kita laksanakan adalah setelah kita sholatkan jenazah, kita berdoa sama-sama untuk jenazah tersebut. Setelah semua itu selesai, yang terakhir akan kita bahas tentang hikmah melaksanakan sholat jenazah. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, memberikan penghormatan dan kasih sayang kepada yang telah meninggal dunia, almarhum atau almarhumah. Yang kedua, menimbulkan keinsafan untuk kita yang masih hidup. Yang ketiga, memohon rahmat kepada Allah kepada si yang meninggal. Yang keempat, mengeratkan silaturahmi dengan keluarga yang telah meninggal. Oke, itu saja pembahasan di penyelenggaraan jenazah yang part 3 ini, khusus tentang mensolatkan jenazah. Sekian saja dari Ustadz, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Ustadz tutup video ini dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.